Oke, jadi apa namanya yang kita bahas kemarin yaitu contohnya untuk yang n-nya lebih besar sama dengan 1 itu seperti ini gitu ya. Jadi kalau untuk n sama dengan 1 itu udah biasa kita bahas ya, untuk n lebih besar sama dengan 1 kita sebentar. Ini kemarin untuk yang ini untuk yang n-nya sama dengan 1 ya. Kita dapatkan. Kemudian juga kita membahas tentang terminal velocity ya. Jadi kalau sebuah benda itu jatuh gitu ya, misalkan dari atmosfer ke bumi, itu lama-kelamaan kecepatannya itu akan menuju konstan ya, akan menuju minus mg per k. Ya, di mana k itu adalah konstanta yang terkait dengan bentuk geometri dari benda. Ya. Ini mungkin terkait itu. Ada lagi nggak ya? Ya ini rasanya untuk yang n sama dengan 2 ya. Jadi yang tadi itu sama dengan 1 n-nya, nah ini untuk n sama dengan 2 ya. Tentunya kalau yang tadi itu adalah eksponensial, yang ini ya, p-nya itu adalah eksponensial, sedangkan yang ini itu adalah bentuknya tangen hiperbolik. Untuk yang n sama dengan 2 ya. Ya, jadi dia tangen hiperbolik ya, atau tangen di sini. Ya, jadi ini untuk rising itu maksudnya untuk gerak dilempar ke atas. Sedangkan yang ini yang 26.2, 26.1 itu adalah untuk yang dilempar ke atas, yang ini. Ini dilempar ke atas. Sedangkan ini jatuh bebas. Jatuh bebas. Oke. Nah, itu jadi bentuknya tangan hiperbolik atau tangan gitu. Nah, ini kurang lebih gambarnya. Anda bisa ini plot gitu. Kurang lebih. Nah, kemudian satu lagi itu adalah terkait dengan gaya yang bergantung hanya pada X ya. Atau gaya konservatif misalkan ya. Ini terkait dengan juga potensial, energi potensial gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, ini didapatkan md kuadrat x per dt kuadrat sama dengan fx. Jadi kalau seperti ini itu nanti saya bisa jadikan yang ini tuh saya substitusi ya. Substitusi, maaf. Jadi V itu sama dengan dx per dt gitu. Jadi kalau yang ininya ini nanti jadi yang ini tuh nanti jadi M dv per dt itu sama dengan fx. Sama dengan f sebagai fungsi x. Nah nanti kalau ini saya kalikan m dx per dx kali dv per dt, nah ini kan sama dengan m dx per dt kali dv per dx. Jadi nanti makanya dapat persamaan 2.66. Jadi ini sama dengan mv kali dv per dx. Nah nanti ini tidak lain adalah turunan dari energi kinetik ya, yang dimana energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi didapat ini adalah ini. Jadi apa namanya? Jadi didapat ini adalah K dikurangi K0, ini energi kinetik awal sama dengan integral X0 sampai X fx dx. Nah, kalau dia itu karena dia itu adalah gaya konservatif gitu, artinya bahwa f di sini itu bisa dinyatakan sebagai gradien dari sebuah fungsi potensial Vx gitu ya. Sehingga fx di sini itu sama dengan minus dv per dx.
Jadi Anda bisa dapatkan ya F di sini itu adalah dV dx. dV per dx. Jadi kalau Anda integrasikan, jadi Vx itu sama dengan minus xs, ya, minus integral xs sampai x fx dx. Oke. Jadi ini didapat, ini tidak lain adalah yang ini. Ini adalah sama dengan minus delta V. Ya. Jadi kalau tadi ini sama dengan delta K, ya, berarti delta K ditambah delta V, ini sama dengan 0. Yang ini tidak lain adalah delta E, ya. Di mana E sama dengan K plus V, yang ini dikatakan energi mekanik. Energi mekanik. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Manipulasinya jelas ya. Mohon maaf. Ini saya belum clear. Nah, jadi intinya kita bisa menyelesaikan baik menggunakan mekanika Newton yang seperti ini, yang persamaan 2.70 ini, atau kita menggunakan kekalahan energi mekanik yang persamaan 2.74. Nah, contohnya misalkan ini didapatkan ya bahwa kalau kita mengintegrasikan ini, itu didapatkan bahwa selisih dari delta T, ya delta T, T kurang T0, itu sebenarnya integral dx per akar dari 2 per M, E dikurangi V ya, di mana E-nya itu konstan tentunya, yang V-nya itu adalah bergantung pada X. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ya, apa namanya, daerah di mana apa istilahnya sebentar. Ini yang Vx lah ya, yang Vx dulu ya. Jadi Anda lihat di sini, ini terkait dengan interpretasi ya. Jadi kalau energinya di sini, jadi kalau energinya misalkan di sini, gitu ya, ini berarti terkait dengan yang namanya hamburan loh. Hamburan. Di sini juga apalagi, ini juga terkait dengan hamburan. Nah, kalau dia itu di sini, ini Anda lihat yang E2 misalkan, dia didapatkan terutama di daerah ini. Ini kan kalau kita lihat ya, partikel itu misalkan ke arah sana, terus dia mentok ya. Kalau sistemnya mekanika Newton kan gitu, kalau dia itu mentok pasti balik lagi. Nah, dia jadi gerak bolak-balik. Ini kira-kira Anda bisa tebak kan ini gerak apa namanya? Itu bolak-balik dari sini ke sini ke sini ke sini terus itu dia bolak-balik. Kira-kira apa menurut Anda? Gerak apa ini? Halo. Siapa nih? Mufti Ali Farhan. Mufti Ali Farhan. Iya, Pak. Gerak apa Gerak ini menurut harmonik Anda bukan, nih? Pak? Yang di E2 ini, yang tanda biru ini. Gerak harmonik bukan, Pak? Ya, gerak kalau harmonik sih secara spesifik dia, mungkin lebih tepatnya gerak bolak osilasi lah ya. Jadi ini dikatakan ini gerak osilasi. Osilasi. Nah, osilasi dikatakan harmonik ketika dia di sekitar titik minimum. Jadi ini baru osilasi harmonik. Harmonik. Gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini untuk yang di potensial satu dimensi, ya. Jadi bisa dikatakan untuk daerah yang E2 di sini, atau di sini yang E0, itu bisa dikatakan ini adalah daerah stabil.
Kalau tes suara saya terdengar nggak? Tadi putus-putus, Pak. Tadi tempat putus-putus, Pak. Oke, ya. Sekarang terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Jadi untuk daerah ini, karena dia itu oscilasi bolak-balik, apalagi di daerah ini yang dikatakan oscilasi harmonik, daerah yang ini tuh dikatakan adalah daerah stabil. Ya. Jadi maksud daerah stabil itu begini. Jadi kalau dia itu misalkan benda itu di titik sini, gitu, ya, atau ini saya hapus dulu deh, saya clear dulu. Clear drawing ya. Jadi bisa dikatakan, nah, yang biru tadi, jadi ini itu adalah daerah stabil, gitu ya. Daerah stabil. Kenapa daerah stabil? Karena begini. Jadi kalau saya ambil misalkan partikel itu di sini, dia selalu akan bergeraknya itu bolak-balik gitu. Jadi kalau kita ganggu dia, awalnya di titik minimum, kita ganggu ke sini, pasti dia akan gerak osilasi, ya, yang seperti teman-teman tadi bilang. Osilasi gitu, dan lama-kelamaan dia akan balik lagi ke titik akhir gitu ya. Jadi titik yang di E0 ini yang dikatakan bahwa ini adalah daerah stabil. Jadi kenapa? Karena daerah stabil itu adalah sifatnya stabil terhadap gangguan. Terhadap gangguan kecil. Begitu. Oke? Jadi ketika misalkan awalnya di titik X0 di sini, ketika kita ganggu dia, lama-kelamaan sistem ini akan kembali seperti semula, yaitu di titik X0, ya, titik minimum. Berbeda dengan di daerah sini, di daerah yang ini. Di daerah di sini, itu daerah tidak stabil. Maaf, ini saya... Ini adalah daerah tak stabil. Kenapa di daerah tak stabil? Ini Anda lihat di sini. Pakai warna apa ya? Warna coklat lah ya. Jadi kalau ada partikel di keadaan di sini, nah gitu, saya ganggu dia sedikit saja, dia pasti akan berubah jauh. Kalau baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi ketika dia itu di puncak sini, dia nanti diganggu sedikit saja. Dia akan langsung jatuh nih ke bawah. Juga di sini juga akan tergelincir ke bawah. Jadi makanya ini adalah daerah yang dikatakan daerah tak stabil ini, itu juga stabil, tak stabil ini juga sama. Sorry, ini saya kasih merah saja. Yang ini dengan yang ini tak stabil. Yang merah. Oke. Nah makanya ini juga analogi bagi Anda nih, sebuah pelajaran. Jadi biasanya orang kalau lagi di puncak itu kenapa dia itu gampang jatuh ya kayak gini nih potensialnya. Jadi misalkan seorang artis atau seorang siapapun lah gitu ya, yang merasa dia itu sudah di puncak, gitu, puncak karir segala macam, ya udah di ketenaran segala macam ya di sini ketika dia itu diganggu sedikit saja itu langsung jatuh. Makanya orang-orang yang di puncak itu pada umumnya itu adalah keadaan tidak stabil, gampang jatuh gitu ya. Nah kalau kita tuh istilahnya kalau di daerah bawah gini yang ya istilahnya bisa dikatakan zona nyaman lah ya gitu ya. Daerah sini itu ya itu diganggu sedikit saja ya itu balik ke sini. Kecuali dia itu dengan effort ya, usaha yang sangat besar gitu, dia bisa istilahnya kita bawa ke puncak ini gitu ya, ke daerah yang tidak stabil. Ya kira-kira mungkin itu terkait dengan masalah potensial. Ada pertanyaan nggak? Sebentar dulu ya, sebentar. Saya ada tamu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ini cukup jelas ya?
Oke, kalau cukup jelas, saya lanjutkan. Oke, ini penjelasannya. Jadi E0 di sini dikatakan daerah yang X0 di sini itu dikatakan kesetimbangan stabil, intinya gitu. Oh ya, satu hal lagi juga. Nah, biasanya kalau dia itu punya kesetimbangan stabil, ya, biasanya tuh untuk yang di daerah ini itu biasanya terkait dengan orbit tertutup. Orbit tertutup lah istilahnya gitu. Atau kita nyebutnya bound state. Nanti akan kita bahas lah ya. Dan ini biasanya nanti ini terkait dengan, kalau untuk yang satu dimensi nanti terkait dengan bentuk harmonik. Bentuk harmonik. Harmonik. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini Anda bisa lihat di buku areanya ya. Nah, kemudian misalkan saya mengambil bahwa fx-nya itu adalah bentuk yang seperti ini, yang sama dengan minus kx gitu ya. Minus kx di sini. Nah, harus diingat ya, tanda minus di sini itu artinya adalah arah restoring, terkait dengan arah pulih, arah restoring, arah restoring gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan kita kurang tepat kalau misalkan kita bilang ini terkait dengan seolah-olah gaya pegas itu melawan, yaitu ada benarnya pada satu sisi. Tapi kalau kita lihat secara umum, sebenarnya arah minus itu justru yang lebih pentingnya kepada arah terkait dengan arah pulih fisisnya. Oke. Nah, kalau seperti ini yang fx-nya sama dengan minus kx, jadi kalau misalkan saya indikan integralnya untuk mendapatkan fungsi potensialnya, gitu ya, itu saya dapatkan seperti ini. Jadi minus integral min kx, gitu. Jadi fx di sini itu adalah minus integral fx dx. Jadi kalau saya masukkan min kx ini adalah setengah kx kuadrat. Jadi ini Anda bisa ambil di sini misalkan dari 0 titik kesetimbangannya sampai suatu tegangan gitu ya. Jadi x itu adalah perpanjangan pegasnya. Jadi 0 di situ maksudnya kalau dia dalam keadaan setimbang. Nah, ini adalah bentuk fungsi potensialnya yang setengah kx kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memecahkan persamaan ini, ya yang ini kan adalah konstan ya, berarti setengah mv kuadrat ditambah setengah kx kuadrat sama dengan konstan alias energi mekanik. Nah, nanti kalau Anda masukkan di sini, ya, jadi Anda substitusi. Jadi kalau ini kan bentuknya kan 1 kurang K per 2E X kuadrat. Jadi ada bentuk 1 kurang X kuadrat, U kuadrat lah. Jadi ini adalah Anda bisa masukkan sinus atau kosinus. Jadi di sini kebetulan kita pilihnya yang sinus. Ya, X-nya itu adalah sinus, maka kalau saya turunkan dx per d theta itu pasti akan turunan sinus jadi cos. Oke. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait dengan masalah substitusi dan turunannya? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Jadi maksud substitusi ini adalah merubah dari apa namanya komponen dari maaf. Jadi adalah merubah dari komponen variabel x ke variabel theta. Jadi makanya ini d theta. Jadi nanti ininya juga batasnya juga itu dari theta 0 ke theta. Gitu ya. Oke, nah berarti di sini itu didapatkan bahwa T di sini itu adalah akar dari M per K kali
theta dikurangi theta 0. Oke. Nah, akar K per M di sini itu yang dikatakan adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Ini adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut lah, maaf. Ini adalah frekuensi sudut. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu lah pertanyaan. Itu udah cukup jelas. Jadi ini udah pernah bahas ya di fisika dasar seperti ini. Nah, jadi bentuknya adalah sinus, jadi X fungsi T itu adalah A sin omega T tambah theta 0. Nah, ini dikatakan bentuk osilasi harmonik. Jadi ini adalah osilasi harmonik. Jadi osilasi harmonik itu terkait dengan kata harmonik itu terkait dengan fungsi sinusoidal. Itu harmonik itu. Jadi dia adalah fungsi sinusoidal. Kalau anharmonik itu berarti ada tambahan lagi. Selain fungsi sinusoidal, fungsi apa lagi gitu. Itu anharmonik biasanya. Yang tak harmonik. Jadi kalau dia itu harmonik, osilasi harmonik, itu dia terkait dengan fungsi sinusoidal. Oke? Nah, jadi nih kalau Anda lihat di sini, tadi ya, yang apa namanya, yang tadi ya, yang apa, energi mekaniknya ya, E sama dengan setengah mv kuadrat per plus setengah kx kuadrat, di mana v di sini itu adalah dx per dt. Ya. Jadi kalau Anda masukkan ya di sini, itu nanti akan saya dapatkan bahwa E di sini ada di apa mekaniknya itu adalah setengah KA kuadrat. Ya. Jadi dia memang konstan di situ. Oke, itu Anda bisa lakukan sendiri mungkin sebelum tidur ya, bahwa energinya memang konstan. Kemudian yang kedua itu adalah tadi ini kita bisa dapatkan solusinya secara eksak, secara tepat gitu ya. Untuk full gitu itu adalah untuk osilasi harmonik. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menggunakan kalau Fx-nya ini adalah gaya gravitasi gitu ya. Nah, perbedaannya di sini untuk tanda minus di sini itu artinya adalah bahwa gaya gravitasi ini adalah bersifat atraktif. Maksud atraktif itu adalah tarik menarik. Jadi ada dua buah benda, dia tarik menarik gitu ya, di situ. Nah, ini juga sama ya. Karena gaya gravitasi itu merupakan gaya konservatif, maka akan saya dapatkan persamaan ini nih, yang 2.90 ya. Baik A ataupun B ini adalah energi mekaniknya itu adalah konstan di sana. Oke. Nah, jadi kalau Anda lakukan lagi yang untuk dapat potensialnya, itu didapatkan bahwa Vx di sini itu adalah min G M besar kali M kecil dibagi X. Sekali lagi, tanda minus di sini itu merupakan tanda bahwa gaya tersebut ada bersifat atraktif ya, atau tarik-menarik. Nah, jadi kalau misalkan Anda lakukan apa namanya perhitungannya, misalkan V di sini ya, ini adalah dari energi apa istilahnya dari energi ya istilahnya dari fungsi energi itu didapatkan ini. Ya. Jadi nanti didapatkan bahwa T-nya di sini itu sama dengan akar dari M per 2 integral X0 dari X0 sampai X ya, dx dibagi akar dari E ditambah Y M besar M kecil per X. Nah, cuma memang sayangnya untuk integrasi ini ada fungsinya ya. Secara umumnya adalah fungsi hipergeometrik yang umum, tapi saya nggak akan bahas di sini. Gitu. Nah, jadi mungkin akan saya bahas tuh ini terkait dengan yang disebut namanya
kita nyebutnya apa ya, escape point, point intinya gitu. Jadi ini adalah escape point itu adalah karena E-nya ini adalah konstan, ya, jadi kita bisa istilahnya apa namanya itu mendapatkan yang disebut namanya escape velocity ya, gitu. Escape velocity. Jadi kalau E-nya di sini 0, gitu, maka akan saya dapatkan bahwa apa namanya ada nilai tertentu gitu. Apa istilahnya dari apa istilahnya kecepatan ya, kecepatan gitu ya. Ini kan paling mudah kalau Anda dapatkan kalau E-nya sama dengan 0 yang dikatakan escape velocity itu terkait dengan apa namanya akar dari ini ya. Jadi kalau untuk escape velocity itu adalah ketika ininya sama dengan 0. Sorry. Ini escape ya, escape velocity ini sama dengan 0. Yang escape kecepatan apa istilah escape tuh kabur lah istilahnya ya dari potensial gravitasi gitu. Kecepatan kabur istilahnya gitu. Ya, jadi kalau dia itu sama dengan 0 di sini itu berarti setengah mv kuadrat dikurangi g m besar m kecil dibagi katakanlah x0 gitu ya. Ini sama dengan 0. Jadi didapatkan di situ bahwa v kuadrat itu sama dengan g m kecil dibagi x0 kali 2 kurang lebih. Oke, sampai sini dulu pertanyaan enggak? Pertanyaan. Pertanyaan? Tidak ada, oke kita lanjutkan. Nah itu bisa Anda inikan lagi ya, misalkan ini ada yang disebut namanya turning point. Turning point itu adalah misalkan ya, di sini nih misalkan, ketika ambil E1 di sini, ketika itu mentok, dia itu akan balik lagi. Nah titik balik di sini itu mengatakan bahwa kecepatannya itu harus 0. Di sini didapatkan bahwa turning point itu didapatkan bahwa x dot-nya sama dengan 0, sehingga didapatkan xt-nya itu sama dengan minus g m besar per m kecil dibagi e. Nah, karena x-nya di sini harus positif, maka mengharuskan e-nya di sini harus dia bersifat bernilai negatif, gitu, agar supaya xt-nya itu adalah positif. Ini yang dikatakan namanya turning point. Jadi turning point itu adalah ketika sebuah partikel yaitu dalam medan gravitasi, misalnya dalam sumur medan gravitasi, ketika dia nyampe titik di sini, dia itu akan balik lagi. Nah itu dikatakan turning point. Jadi seperti begini. Misalkan tadi seperti apa osilasi gitu ya. Ini ke sini, terus balik lagi ke sini, terus bolak-balik aja gitu, bolak-balik. Itu ada katakan turning point seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Sebentar. Oke, ya silakan kalau ada permasalahan. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada yang ini. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke. Nah, ini 297 ke bawah itu adalah aproksimasi ketika apa namanya? Gerak benda tersebut itu di sekitar permukaan bumi ya. Jadi X-nya itu adalah jari-jari bumi ditambah ketinggiannya lah ya. Ya, ini ketinggiannya. Sehingga nanti apa namanya?
kecepatan kuadratnya ini dari apa namanya, dari kecepatan apa istilahnya jatuh bebasnya itu didapatkan seperti ini ya. Jadi nanti pakai aproksimasi apa namanya, aproksimasi Taylor itu didapatkan bahwa kalau dia itu, jadi kalau aproksimasi Taylor itu begini, aproksimasi Taylor ya, aproksimasi Taylor. Jadi aproksimasi Taylor itu didapatkan kalau 1 tambah X pangkat N dan X-nya itu jauh lebih kecil 1, tapi dia lebih besar dari 0, ini bisa didekati bahwa ini adalah 1 tambah NX. Jadi kalau seperti ini, itu berarti nanti jadi 1 kurang H dibagi R besar. Karena ini dikurangin, itu nanti jadi dapatnya ini sama dengan apa namanya 2GH yang kita biasa dapatkan di fisika dasar. Gitu. Ya. Oke, itu terkait dengan medan gravitasi di sekitar permukaan bumi. Oke, ini sudah habis babnya ya. Kita akan masuk bab kedua, itu terkait dengan osilasi harmonik. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk? Ada pertanyaan? Tidak ada. Halo, tidak ada pertanyaan nggak? Komentar atau apa? Silahkan. Atau saya tunggu dulu sebelum sambil Anda ini komentar. Silahkan. Anda juga bisa. Raise hand juga bisa. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang disebut namanya linear dan non-linear osilasi. Osilasi linear dengan osilasi non-linear. Nah, biasanya osilasi linear ini itu terkait dengan gayanya. Di gayanya itu adalah yang itu sebanding dengan X. Sedangkan kata linear ya dia tidak sebanding dengan X. Misalkan kuadratik, gitu. Gayanya, saya katakan gayanya. Oke, nah jadi kalau kita tinjau sebuah gaya konservatif, itu gaya dikatakan konservatif itu ketika energi mekaniknya itu konstan ya. Jadi energi mekanik itu adalah K ditambah V di situ, yaitu konstan. Nah, ini kita dapatkan untuk satu dimensi bahwa K itu adalah setengah X dot kuadrat. Nah, nanti jadi kalau Anda selesaikan di sini dari persamaan 3.1 ya, 3.2, kemudian ke 3.3 itu Anda dapatkan kecepatan itu seperti ini. Oke? Nah, jadi kalau Anda pecahkan di sini 3.3 itu akan menjadi 3.4 ya. Jadi delta T itu sama dengan akar dari M per 2 integral X1 sampai X2 dx per akar dari E kurang V sebagai fungsi dari X. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan sebuah sistem ya, ini ada potensial sembarang. Nah, jadi
yang memungkinkan adanya osilasi baik linear atau non-linear lah ya. Non-linear itu ya di sini. Apa yang diarsir di sini lah. Itu yang terkait dengan ini ada osilasi. Ada osilasi. Taunya gimana? Ya ini tadi geraknya itu adalah bolak-balik. Nah, jadi gerak ke sana, kemudian ada lagi gerak ke sana lagi. Jadi bolak-balik. Ini ada osilasi. Nah, lebih khusus lagi, ya, itu di titik ini, di titik minimumnya yang tadi saya bilang, ini adalah osilasi harmonik. Ya, osilasi harmonik. Jadi apa namanya potensial apapun ya, di titik stabilnya yang merupakan minimum dari potensial itu bisa kita dekati dengan potensialnya di sekitar titik X0 itu adalah setengah K X kurangi X0 kuadrat. Di mana K di sini itu adalah turunan kedua dari fungsi potensial dievaluasi di X sama dengan X0, K-nya ini. Dan ini harus lebih besar dari ini. Ini jadi dikatakan ini adalah syarat stabil. Potensial. Nah. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini akan saya buat ini ya. Potensial yang seperti ini itu bisa muncul di mana? Ini akan saya ini dulu sebentar. Saya stop share, saya ini kan yang lain. Nah, Anda udah terlihat belum ini? Halo? Udah terlihat? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Sudah? Oke, good. Nah, ini adalah potensial dari beberapa ini ya, beberapa unsur lah ya. Ini misalkan potensial untuk atom, untuk molekul H2. Molekul H2 ini bentuk rufanya seperti ini. Nah, ini jadi kan Anda tahu kan kalau misalkan ini ada misalkan dua molekul H gitu ya. Ada H gitu ya. Ini kan biasanya nanti ada dua molekul H2 ini kan dihubungkan oleh pegas kan ya. Itu betul nggak seperti itu? Nah, ini bisa terjadi. Jadi kita modelkan ikatan antar atom H membentuk H2 itu sebagai pegas, itu hanya di titik minimumnya. Di titik sini. Kenapa? Karena di titik ini, itu nanti bisa kita aproksimasi titik ini menjadi titik osilasi harmonik, yang V sama dengan setengah Kx kuadrat. Gitu. Selain di titik ini, itu nggak bisa. Jadi makanya, model atom hidrogen, molekul hidrogen yang ikatannya bisa kita modelkan dengan pegas itu hanya bisa dilakukan ketika atom molekul tersebut dalam keadaan minimum. Itu di sini, di titik ini nih. Dia bisa kita lakukan aproksimasi osilasi harmonik. Gitu ya. Cukup jelas ya ini. Jadi ini salah satu aplikasinya ke sana. Jadi yang penting sebuah potensial itu misalkan bentuknya acak gitu ya. Tapi yang penting itu ada titik minimum di sana. Nah di sanalah kita bisa memodelkan ikatan bahwa
misalkan antar atom itu bisa kita modelkan ikatan tersebut sebagai ikatan pakai pegas gitu ya. Jadi ikatannya ikatan osilasi harmonik. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu aplikasinya sebenarnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya lagi ya. Ini terlihat nggak yang atom areanya? Lihat, Pak. Oke. Nah, jadi itu salah satu aplikasinya, aproksimasi dari osilasi harmonik itu di sekitar titik stabil itu seperti itu. Jadi kita bisa memodelkan dari partikelnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ekspansi Taylor gitu ya, di sekitar titik minimumnya. Jadi V sebagai fungsi dari X0 ya. Ya biasanya kita ambil 0 yang ini. Kemudian ini adalah karena ini ada titik minimum, turunan pertamanya itu biasanya 0. Jadi yang ini nih 0. Kalau ini dia konstan jelas, tapi bisa kita ambil 0 ya. Atau positif nggak masalah, ya konstan gitu ya. Nah yang ini yang penting. Di apa namanya, suku kedua ini itu terkait dengan osilasi harmonik. Gitu. Jadi apa namanya, yang jelas di sininya itu harus lebih besar dari 0, yang turunan keduanya. Kalau dia itu nanti jadi sama dengan 0, berarti nanti dia akan masuk suku ketiga. Nah, suku ketiga ini yang dikatakan osilasi yang tak harmonik. Ya. Jadi kalau ini dikatakan osilasi linear gitu ya, yang ini, karena gayanya itu sebanding dengan X. Sedangkan di sini ini yang tak linear atau di atasnya ya, tak linear. Kenapa? Karena gayanya itu dia minimal kuadratik, tidak lagi merupakan bentuk linear. Cukup jelas ini ya, cukup jelas ya, cukup jelas ini atau ada pertanyaan? Pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi itu seperti ini gitu ya. Nah, apa namanya? Ini adalah contoh osilasi yang tidak harmonik. Ya, kenapa tidak harmonik? Karena dia ada suku ini, ada suku tambahannya. Ya, suku tambahan itu adalah yang ini, yang penyebabkan tak harmonik. Nah, tapi biasanya untuk kasus ini, epsilon ini biasanya dianggap sangat-sangat kecil gitu. Dibanding dengan K, ini pasti lebih besar dari 0 gitu ya. Sehingga nanti kita biasanya menggunakan metode perturbasi atau gangguan dalam memecahkan persamaan ini. Sebentar ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Kalau tidak ada. Nah, jadi itu yang dikatakan ini tadi. Gayanya itu adalah sama dengan ini. Ya, min Kx kurang epsilon X pangkat 3. Nah, sekarang kalau kita bahas terkait dengan linear, osilasi linear. Jadi osilasi linear itu terkait dengan aproksimasi orde pertama. Ya, maksudnya aproksimasi pertama itu adalah terkait dengan bahwa fx-nya ini itu adalah sebanding dengan x, yaitu min kx. Nah, kalau fx-nya sama dengan min kx, itu berarti vx-nya itu adalah setengah kx kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi yang dikatakan linear osilasi itu adalah osilasi yang memenuhi hukum Hooke, di mana gayanya itu sebanding dengan x. Sedangkan yang tak linear itu biasanya dia terkait dengan tadi yang suku orde tingginya, misalkan di sini yang x pangkat 4 tadi misalkan. Seperti itu. Atau pangkat 3 itu juga bisa. Nah, ini contohnya misalkan untuk yang tadi aproksimasi yang tak linearnya.
yang X pangkat 4 ya, X pangkat 3, epsilon di sininya. Di potensialnya pangkat 4, di sininya pangkat 3. Nah, ini Anda lihat di sini, epsilon di sini itu terbagi atas 2 ya. Kalau epsilonnya itu lebih kecil dari 0 itu dikatakan soft atau good gitu ya. Kalau epsilonnya itu lebih besar dari 0 itu dikatakan hard. Kenapa dikatakan soft dengan hard? Biasanya kalau hard ini karena di sini tuh bisa epsilonnya ini Anda lihat di sini itu sama-sama positif dengan K. Jadi ini bisa dikatakan saling memperkuat. Ya. Kalau dia itu negatif, itu dia bisa dikatakan istilahnya apa ya? Bukan memperkuat, tapi ya bisa dikatakan melemahkan lah ya, melemahkan osilasi. Nah ini contohnya misalkan apa namanya ini untuk gayanya, ya. Di sini untuk yang potensialnya, gitu ya. Jadi yang bentuk gambar atas seperti ini, itu bentuk potensialnya seperti yang di bawah, gitu ya. Jadi nah ini Anda lihat aproksimasi parabolik itu selalu di sekitar titik minimumnya, selalu seperti itu. Jadi ketika kita meninjau osilasi tak linearnya itu biasanya ya di atas ini atau lebih ya di sekitar itulah ya. Jadi yang linearnya itu di titik minimum, ya, sedangkan yang tak linearnya itu ya sedikit di atas lah daerahnya. Jadi dia masih osilasi juga, tapi osilasi tidak linear. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Sambil nunggu Anda bertanya ya, silahkan 1-2 menit. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya, jadi ini gambaran linear oscillator gitu ya. Ini Anda udah paham gitu ya di apa namanya di fisika dasar ya. Jadi ada titik setimbang ketika F-nya sama dengan 0. Kemudian ini kita tarik ya sehingga gaya pegasnya itu dia selalu akan ke arah titik setimbang. Kemudian ketika itu tertekan, arah gayanya juga pada pegas itu ke arah titik setimbang. Jadi itu kita dapatkan seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh bentuk dari persamaan diferensial linear. Itu terkait dengan ya di persamaan fisika lah ya. Nah, biasanya kita di persamaan fisika itu, seperti contohnya yang ini nih, yang 3.19, N-nya di sini biasanya maksimal cuma 2. Kalau dia itu misalkan ada 1, itu nanti berarti terkait dengan, apa namanya, peredaman biasanya, karena ini terkait dengan kecepatan. Jadi, biasanya N-nya di sini diambil 2. Ya. Nah, kalau itu diambil 2, maka X-nya di sini itu secara umum itulah fungsi T, C1 dan C2. Tapi C1 dan C2 ini adalah konstanta ya, konstanta yang bernilai sembarang. Ya, dan ini dipenuhi, di apa istilahnya ditentukan melalui persamaan diferensial order 2. Jadi dengan mensubstitusi ansatz lah ya, atau tebakannya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ya.
Jadi kalau misalkan seperti ini, bentuk seperti ini pasti sinus. Jadi nanti tinggal Anda tentukan saja untuk konstantanya seperti ini, misalkan ini ada apa namanya amplitude dengan beda fase gitu. Oke, ini nanti bisa Anda lakukan sendiri gitu ya. Nanti contohnya misalkan ya apa namanya apa terkait dengan ini ekspansi dari ini sin omega 0 t ditambah v gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nah, ini bisa dikatakan namanya trial solution, jadi solusi uji coba. Jadi kalau X-nya saya ambil E pangkat lambda T. Jadi kalau Anda masukkan ke persamaan diferensial ini, yang order 2 ini tadi, ya, itu didapatkan seperti ini, yang persamaan 3.31. Ini kan tidak lain adalah apa namanya persamaan karakteristik lah ya. Jadi lambdanya ini bisa bernilai kompleks. Nah nanti osilasinya itu solusinya itu adalah ada A plus yang E pangkat I omega 0 T ditambah A minus E pangkat minus I omega 0 T. A plus dan A minus ini adalah konstanta tapi dia bernilai kompleks ya. Bukan real, dia bernilai kompleks. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti tadi juga sudah kita bahas ya. Ini bahwa energi mekaniknya itu secara umum itu adalah setengah Ka kuadrat. Rasanya ini ya, betul. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Pertanyaan? Sebentar ya.
Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi yang ini itu adalah oscilasi harmonik ya. Nah, ini sekarang yang kita sebut adalah oscilasi harmonik teredam. Ya, kalau tadi yang ini osilasinya gambarnya adalah pegas di sini ya. Jadi yang di sininya adalah vakum. Ini vakum. Jadi tidak ada udara lah gitu ya. Nah sekarang kalau di sini tidak vakum gimana? Nah kalau misalkan yang pakai yang biru aja, misalkan di sini ada udara dia. Jadi dia tidak vakum gitu. Kalau ada udara gimana? Nah, jadi kalau ada udara itu dia disebut namanya osilasi teredam. Osilasi teredam. Karena udara itu ada kekentalan di sana, ada fluida atau di air misalkan ya, atau fluida lah gitu. Nah kalau yang vakum ini osilasi harmonik. Gitu. Ya. Nah osilasi teredam itu tuh seperti ini. Jadi dia ada tambahan gaya gesek yang diakibatkan tadi oleh fluida. Jadi kalau Anda menggunakan hukum Stokes ya, itu gaya geseknya kan sebanding dengan kecepatan, kan ya. Di sini tanda minus di sini. Nah, tanda minus di sini kalau untuk gaya gesek itu dia terkait dengan sifat disipatif. Disipatif. Jadi disipatif itu adalah terkait dengan ini. Tanda minus di sini adalah disipatif. Disipatif. Jadi ini terkait dengan energi yang hilang. Energi yang hilang. Jadi panas. Jadi energi panas. Nah, ini Anda lihat di sini, kalau kecepatannya itu makin tinggi, maka gaya geseknya itu juga akan makin tinggi. Oke? Nah, ini sebagai contoh saja misalkan ya. Ini saya clear dulu. Ini saya ambil contoh misalkan untuk yang pesawat terbang. Anda pernah nonton film Top Gun kan ya? Harusnya mah nonton ya. Sebentar saya akan cari dulu gambarnya. Yang cocok tuh yang mana? Ini punya ada.
Ini sayangnya gambarnya nggak ada ya. Sebentar. Saya lagi cari dulu. Mana ada gambar bagus juga. Sebentar, ini juga tidak ada. Ya, saya tidak ketemu gambarnya terkait itu, terkait harusnya mah ada ya. Hit on the tip of supersonic jet experiment. Harusnya biasanya ada. Ya, nggak ada ininya sih, nggak ada gambarnya. Nggak ada gambar yang bagus menurut saya. Ada. Nah, ini mungkin ini aja sih, mungkin yang sederhana, yang Concorde ini misalkan ya. Kalau ada pernah menonton film Top Gun yang Maverick itu ada di sana. Jadi ini terlihat ya? Ini terlihat nggak? Terlihat, oke, good. Di sini harusnya ada gambar di sini. Tidak, sorry, ini di sini ternyata gambarnya tidak ada. Oke. Ya paling nggak lihat ini aja. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini apa gambaran Concorde kebetulan ya. Jadi pesawat itu ketika kecepatan makin tinggi, tentunya yang paling tinggi suhunya
itu adalah di ujung ini, yang ujung tip di sini. Ya. Itu di sini yang paling tinggi. Nah, kemudian, jadi awalnya biasanya kalau kecepatannya itu makin tinggi, dia hipersonik, dia akan makin merah. Awalnya merah di sini. Nah, ketika dia itu makin lama-kelamaan, yang merahnya ini menyebar. Ya. Menyebar ke seluruh badan pesawat. Mohon maaf, sebentar dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama kali itu nanti panas itu adalah di ujung ini. Nah, kemudian lama-kelamaan panas tersebut akan menyebar. Nah, Anda bisa ngambil contoh yaitu untuk di film Top Gun ya. Di awal-awal itu, ya dia pada uji coba untuk 10 Mach, gitu ya. Jadi awalnya yang hitam, yang merah, yang panas itu adalah ujungnya ini. Jadi lama-kelamaan, ya, ketika itu ininya menyebar. Dan penyebaran ini itu bisa dikatakan nanti menghancurkan kerangka pesawat. Kalau menghancurkan kerangka pesawat berujung pada menghancurkan kerangka pesawat, ya hancur mesinnya juga. Gitu. Jadi bisa meledak. Jadi sebenarnya untuk kecepatan 10 Mach itu ya saya agak meragukan sih, orang itu ya sejauh ini belum pernah ada yang selamat gitu ya. Tapi di film itu pilot tersebut selamat. Jadi memang agak anehnya itu di situ. Oke, itu terkait dengan apa namanya friksi yang ini, yang terkait dengan yang bergantung pada kecepatan. Jadi kalau kecepatan itu makin tinggi, gaya friksi juga makin tinggi, panas yang dihasilkan juga makin tinggi, makin besar. Dan makin besar itu menyebabkan suhu naik. Suhu yang diakibatkan oleh kalor yang hilang ini. Nah, oke, jadi kalau kita masukkan gaya total itu adalah F ditambah FD. F di sini adalah gaya pegas yang pertama. Yang satunya lagi itu adalah gaya friksi ya. Yang ini gaya pegas, yang ini adalah gaya friksi. Nah, jadi persamaannya seperti ini, gitu ya. Nah, ini sekarang ini saya bagi M semua. Jadi X dot dot itu adalah turunan kedua terhadap T dari X dot itu adalah dx per dt, turunan pertama dari X. Anda ini kan.
Nah, terus di sini Anda juga definisikan omega 0 kuadrat ini adalah yang dikatakan apa namanya frekuensi osilasi harmonik. Gitu. Nah, jadi misalkan di sini adalah apa namanya pegas ya, Anda bayangkan ini di dalam udara atau air misalkan ya. Jadi ada friksi terkait dengan hukum Stokes. Oke, nah jadi kalau Anda lihat di sini saya mengambil ini apa trial solutionnya itu adalah E pangkat lambda T sama seperti tadi yang kasusnya osilator harmonik. Jadi kalau Anda hitung di sana nanti didapatkan bahwa kita bisa dapatkan ini adalah persamaan kuadrat. Jadi dari persamaan diferensial order 2 dengan apa istilahnya trial solution seperti ini eksponensial, itu saya mengubah persamaan diferensial order 2 menjadi persamaan kuadratik ya, di 3.56 ini. Nah, di titik 356 ini itu saya dapatkan bahwa apa namanya? Dia ternyata ada 2 akar ya, akar lambda 1 itu adalah minus gamma tambah akar dari gamma kuadrat tambah omega 0 kuadrat, dengan satunya lagi itu adalah lambda 2 minus gamma minus akar dari gamma kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Begitu. Nah, terus saya masukkan ya. Jadi ini ada konstanta-konstantanya, ini adalah A1 E lambda 1T ya, ditambah A2 E pangkat lambda 2T. Begitu. Nah, A1 dan A2 di sini itu adalah apa namanya? Konstanta yang bernilai kompleks ya. Jadi A1 dan A2 itu adalah bilangan kompleks. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal Anda masukkan saja di situ. Sebentar, ini harusnya ini minus ya, bukan plus ini. Ini harusnya minus. Ini minus, ini kalau ini udah betul minus. Oke. Jadi yang membedakan tuh cuma di sini dengan di sini saja. Nah, ini Anda lihat di sini syarat agar osilasi harmonik, osilasi tetap terjadi itu adalah ketika jadi syarat osilasi agar terjadi osilasi tetap terjadi itu adalah ketika apa? Omega 0 kuadrat itu lebih besar daripada gamma gitu. Gamma kuadrat. Sehingga nanti yang gamma kuadrat dikurang omega 0 kuadrat itu jadi lebih kecil dari 0 sehingga nanti itu jadi fungsi harmonik gitu. Jadi dia imajiner sifatnya. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang tadi omega kuadrat, omega 0 kuadrat lebih besar dari gamma 0, itu lambda 1 dan lambda 2 itu adalah imajiner ya. Jadi ini adalah yang dikatakan terjadi osilasi, walaupun osilasinya itu underdamped. Underdamped itu maksudnya osilasinya itu teredam. Kemudian kalau untuk gamma omega 0 sama dengan gamma kuadrat, jadi lambda 1 dan lambda 2 itu adalah real dan sama nilainya. Ini yang dikatakan critically damped, teredam secara kritis, tapi ini bukan bentuk osilasi. Kenapa? Karena dia merupakan fungsi eksponensial. Kalau untuk yang C itu disebutnya overdamped, ya, itu jadi faktor gesekannya itu lebih besar dibanding dengan faktor osilasinya. Jadi lambda 1 dan lambda 2 itu bersifat real, gitu. Dan ini bukan merupakan osilator teredam lagi, gitu. Jadi cuma osilator teredam itu untuk yang kasus A saja. Oke, nah jadi
Nah, jadi kalau kita lanjutkan lagi, jadi kalau misalkan omega 1 itu adalah frekuensi dari osilasi yang teredam tadi, yang dimana omega 0 kuadrat itu lebih besar daripada gamma kuadrat, gitu ya. Jadi nanti bentuknya itu akan seperti ini. Jadi omega 1 itu udah real ya, jadi ini omega 0 kuadrat itu lebih besar dari gamma kuadrat. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda tuliskan gitu ya, seperti ini di persamaan 3.60, ya. Nanti ada otak-atik karena E sama dengan E plus minus I theta itu sama dengan cos theta plus minus I sin theta, maka akan saya dapatkan bahwa XT itu adalah sama dengan ini. Ya. Jadi A1 dikurangi A2 dikali I itu merupakan, karena ini adalah masing-masing adalah bilangan kompleks, ya, sehingga yang bentuk dari A1 kurang A2 dikali I itu merupakan bilangan real. Begitu juga A1 ditambah A2. Jadi ini adalah bagian imaginary part dari A1 kurang A2, sedangkan yang ini adalah A1 plus A2, ini yang bagian real partnya lah, mirip seperti itu. Oke. Nah, jadi didapatkan bahwa bentuk osilasinya selain bentuk 360 itu kita bisa rubah menjadi 3.61. Nah, kemudian kalau kita definisikan lagi bentuk A-nya itu sama dengan akar dari B kuadrat plus C kuadrat, oke, maka akan saya dapatkan tangan dari V, yang V itu merupakan beda fasa, itu adalah minus C per B. Ya. Jadi didapatkan bentuk yang lebih kompak seperti ini, 3.62. Itu adalah A, E pangkat yang merupakan amplitudo, E pangkat min gamma T. Anda lihat di sini bahwa amplitudonya itu bergantung pada waktu. Nah, di sini. Amplitudonya bergantung pada waktu, dan dia sifatnya eksponensial meluruh. Ini bisa terlihat dari sini. Di gambarnya gitu ya, Anda bisa lihat. Mana ini? Nah, ini dia kurang lebih. Ini adalah gambar osilasi harmonik teredam. Atau kalau mau kita lihat lagi di sini, aduh, sebentar. Misalkan ini. Under dam. Oscillator. Nah, inilah kurang lebih seperti ini. Gambarnya kelihatan kan ya? Atau ini juga bisa terlihat. Ini lebih bagus. Atau ini aja nih yang bagus. Ini ada fungsinya kan. Oke, ini Anda bisa lihat ini di apa namanya, di apa websitenya ini. Ini kurang lebih gambarannya gitu ya, yang cukup jelas lagi terkait dengan underdam atau osilasi harmonik teredam. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan ya. Ya, itu untuk yang teredam seperti itu. Kalau untuk yang satunya lagi, misalkan apa yang B ya, misalkan yang critically dam. Jadi cuma eksponensial aja. Jadi eksponensial ya, dia tidak ada osilasi gitu, tidak ada bentuk cos di sana. Kalau overdam apalagi, keduanya itu adalah eksponensial. Jadi ini murni dari ini aja, murni apa istilahnya, murni eksponensial lagi, tidak ada osilasi. Ya, kira-kira itu ada pertanyaan nggak? Ini salah satu gambaran ininya dengan menggunakan apa namanya program ya untuk menggambar. Anda di sini sekarang bisa pakai matematika atau pakai MATLAB yang untuk menggambar fungsi osilasi teredam. Atau juga Anda bisa lihat beberapa website misalkan ini seperti di sini nih ada gambaran. Nah, ini ada gambaran di sini.
Overdamp itu adalah ini, dia eksponensial, jadi tidak ada osilasi. Dia yang disebut namanya critically damp yang merah di sini. Kira-kira itu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan? Nah, sekarang kita balik ke energinya. Nah, energi dari osilasi yang biasa kita tinjau itu adalah, katakanlah R0, dia itu adalah konstan gitu ya. Nah, jadi kalau dia itu osilasi harmonik teredam, itu secara umum ada kontribusi dari gaya friksi di sini. Misalnya oleh gaya friksi yang menyebabkan total energinya itu dia bergantung pada T di sana. Jadi bergantung pada T di sini ya, Anda tinggal masukkan saja. Jadi misalkan ET-nya di sini adalah K ditambah UT, di mana ini adalah setengah mx dot kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. Jadi Anda langsung masukkan, itu didapatkan bahwa ET-nya di sini itu dia ada bagian osilasi harmoniknya yang ini bagian teredamnya. Nah, kalau omega 1 kuadratnya itu di sekitar omega 0 kuadrat, dalam artian bahwa B-nya itu sangat kecil, B-nya itu sangat kecil, jadi apa istilahnya faktor redaman itu sangat kecil. Jadi ET-nya itu dia bisa berbentuk jadi persamaan 3.74. Jadi dia memang bisa dikatakan exponentially damp ya, apa istilahnya secara eksponensial dia teredam. Dengan pada T sama dengan 0 ya, itu adalah setengah Ka kuadrat. Ini untuk kasus di mana faktor redamannya itu sangat kecil gitu. Sangat kecil. Jadi seperti itu. Oke, ini terkait dengan quality factor, itu terkait dengan energi yang tersimpan dalam osilasi. Ini saya rasa Anda bisa baca sendiri. Kurang lebih ini mungkin terkait dengan osilasi harmonik. Mungkin kita lanjutkan hari besok ya, insya Allah Selasa. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan? Mau nanya Pak, untuk absen bagaimana Pak? Sebentar, makanya ini saya mau tanya ini dulu, bentar. Mau Oh, baik, Pak. Baik. Klik dulu. Absensi ini aja ya, Anda sebentar. Saya cari dulu bentar. Sekarang tuh tanggal berapa sih? Senin kan ya? Osilasi. Absensinya Anda ini aja ya, mandiri aja ya. Jadi itu udah saya inikan sampai jam 3. Jadi Anda punya waktu cuma setengah jam lah kurang lebih.